Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, ayat 10, ayat 25 sampai dengan 30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika ia sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Ibu bapa, saudara-saudari, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Ada dua tipe manusia, yakni manusia yang memiliki kefasikan atau kejahatan, dan juga manusia yang memiliki kebenaran. Orang fasik mempunyai kualitasnya tersendiri. Demikian juga dengan orang baik, orang benar, mempunyai kualitas hidupnya tersendiri. Orang benar tentu saja berjalan di jalan Allah, dan segala aktivitas kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah. Mereka tidak akan pernah merugikan, menyusahkan orang lain. Sementara orang-orang fasik yang hidup di dalam kegelapan, mereka selalu berusaha untuk menjatuhkan orang-orang baik dan benar. Kita lihat di dalam bacaan suci pada hari ini dari kitab Kebijaksanaan. Di situ digambarkan bagaimana orang-orang fasik berkata satu sama lain, "Marilah kita menghadang orang-orang benar, orang-orang baik." Mereka berusaha untuk mengganggu ketentraman orang-orang yang hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Apa yang dilakukan oleh orang fasik, orang jahat,
dari aspek yang berbeda. Mereka mau menguji kesabaran, kelembutan hati dari orang baik dan orang benar. Orang fasik, orang jahat, tentu saja akan mengalami apa yang mereka taburkan sendiri di dalam kehidupannya. Mereka tidak akan memperoleh hari-hari yang baik. Sementara orang-orang yang benar, mereka sungguh-sungguh dipuji, dimuliakan oleh Allah. Yesus datang hadir untuk membawa kebaikan dan kebenaran. Kebenaran dan kebaikan yang diwartakannya tidak serta-merta diterima oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah manusia yang berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk menjatuhkan kesalahan pada Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan tetap menjalankan misinya, yakni untuk mewartakan karya keselamatan kepada semua orang. Ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Orang Farisi dan ahli Taurat yang hidup di dalam ketidakbaikan selalu berusaha untuk menangkap Yesus. Tetapi karena saatnya belum tiba, maka mereka tidak berhasil menangkapnya. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Sebagai manusia, kita seharusnya hidup di dalam kebaikan dan kebenaran, serta berusaha untuk menerima nilai-nilai positif yang ada di dalam pribadi manusia yang lain. Ketika kita menerima dan mengakui keberadaan orang lain, sesungguhnya kita juga menerima, mengakui keberadaan diri kita sendiri. Yesus mengundang dan mengajak kita untuk menjauhkan diri dari segala kefasikan, segala ketidakbaikan, karena itu akan merugikan dan merusak diri kita sendiri. Ia mengundang, mengajak kita untuk selalu berjalan pada jalan yang benar. Oleh karena itu, bergaulah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, karena dari situlah Anda akan menimba segala nilai yang bermanfaat, berguna bagi kehidupan Anda sendiri dan juga komunitas tempat di mana kita berada. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita agar kita selalu hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.